Saya pikir hari-hari ini Pak Jokowi pasti lagi pusing sekali. Karena bayangkan selama 10 tahun dia bisa mengatur semua di negeri ini. Mulai jenderal, profesor, doktor, mau jenderal coklat, jenderal hijau, jenderal apa bisa diatur sama dia. Profesor, doktor bisa diatur sama dia. Tapi mengatur 3 orang ini nih nggak bisa. Coba bayangkan marahnya Jokowi melihat senyumnya orang ini. Di manapun dia hanya senyum. Coba melihat topi beliau ini, marahnya kayak apa? Kalau beliau ini lihat tangannya begini, Jokowi kayak apa melihatnya dia? Kalau beliau lihat mereka udah lari Jokowi. Jadi, kalau ini banyak sekali orang menyatakan, kenapa Anda tidak kaget? Ya, saya nggak kaget lah. Dan Bapak ini tidak salah. Yang salah tuh yang percaya sama dia, gitu. Dan saya pikir korban Bapak ini banyak sekali di orang ini. Ya, banyak sekali. Ibu dari Lampung ini salah satu korban juga. Jadi saya pikir kasus ini, ya tadi orang menyatakan sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pikir yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang, justru Jokowi yang sangat tegang, karena permainan itu yang ditunggu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Permainan di lapangan terbuka, bukan dalam lapangan yang bisa diatur-atur. Nah, masuk kejaksaan, masuk ke ruang pengadilan, maka itu masuk ke lapangan terbuka. Jadi saya pikir sekarang strategi dia setelah berkali-kali bagaimana mensiasati agar tidak masuk lapangan terbuka, sepertinya akan masuk lapangan terbuka. Nah, dan kita tidak tahu siapa yang memerintahkan agar kasus ini dibawa ke lapangan terbuka. Oke, mudah-mudahan ini adalah perintah dari penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya. Nah, siapa tahu kasus ini dilimpahkannya ke kejaksaan, ini adalah penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya ingin menunjukkan saatnya aku menunjukkan aku yang berkuasa. Jadi mari kita doakan agar penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya ini menggunakan kasus ini untuk menunjukkan bahwa mohon maaf, walaupun dulu kau dukung aku, maka saatnya aku menunjukkan bahwa akulah penguasa nyata di negeri ini. Maka kasus ini akan aku masukkan ke lapangan terbuka. Itu kira-kira yang saya harapkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalau tadi Bu Rahma menyatakan setelah COD ke Solo, maka sekarang penguasa sebenarnya men-COD-kan itu dari Trunojoyo ke Gedung Bundar. Dan kira-kira itu yang terjadi. Jadi mari kita sambut permainan bola yang sesungguhnya di lapangan terbuka, di ruang pengadilan. Dan silahkanlah teman-teman semua yang menyatakan ada jasanya, ada yang menyatakan ada asli, ada palsu, silahkan buka di ruang terbuka. Dan saya pikir Bung Roy Suryo dan kawan-kawan insya Allah siap menghadapi. Jadi ya mudah-mudahan beliau tetap sehat, karena semakin hari saya lihat semakin semakin tegang. Ya, saya takutnya setelah dibawa ke kejaksaan ini semakin tegang, dan
mudah-mudahan sehat dan selesai bisa hadir di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebohongan selama ini. Jadi Pak Saudara, Bapak semua dan kawan-kawan, Bapak adalah pahlawan untuk terhadap korban kebohongan oleh Joko Widodo selama lebih bukan 10 tahun, karena mulai dari Solo sebenarnya. Jadi mulai dari wali kota, jadi kita harus hitung semua, dan insya Allah saya yakin rakyat akan menunggu semua ini. Dan mungkin ini aneh tapi nyata nih, ini adalah kasus yang terlama ya. Rahmat tahu bagaimana biasanya suatu berita itu hanya 2 minggu 3 minggu, ini udah 2 tahun lebih dan nggak kurang-kurang. Artinya publik memang menunggu sekali. Selamat datang para pahlawan. Suatu saat kami akan menyambut Bapak dan Ibu semua sebagai pahlawan kami untuk membuka kebenaran, dan saya yakin penguasa yang sebenarnya juga akan muncul memberikan apresiasi, karena Bapak dan Ibu adalah pahlawan penyelamat bangsa dari kebohongan. Jadi kalau beberapa hari terakhir kita tersita waktunya karena ada kasus RJ misalnya oleh 2 teman kita, saya berharap itu kita tidak terlalu berlama-lama di situ, dan fokus perjuangan kita mestinya tetap kepada Jokowi. Ya, Jokowi ini ya memang salah satunya masuk lewat ijazah palsu, tapi sekian banyak sebetulnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Jokowi, sehingga diskusi kita dengan Pak Said, dan Pak Said sudah mengungkap itu kedaulatan negara di berbagai sektor, minimal ada 5, itu sudah terampas. Ini jasa atau kejahatan? Jelas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi karena itu soal 2 teman kita itu, okelah, mungkin mereka tidak kuat, ini lari maraton jangka panjang, mungkin baru kilometer berapa, mereka tidak bisa untuk sampai finish. Tapi kita semua dan teman-teman kita di sini saya kira akan siap untuk sampai finish, sampai nanti Jokowi itu ditangkap dan diadili, kemudian Gibran itu segera dimakzulkan. Saya kira itu target kita ya. Jadi lupakan teman-teman tadi itu yang 2 orang itu, sudahlah, kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti bisa tobat ya, tobat dan mau bergabung lagi dengan kita. Bergabung sesama umat Islam ya, saya kira tidak masalah ya. Nah, yang kedua yang penting adalah kenapa ini buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan. Jangan-jangan ada yang kejar tayang bahwa selama masih menjabat sebagai Kapolri, mungkin ya, ini menurut keyakinan saya ini ya, bahwa yang bersangkutan ini punya target misalnya untuk menjebloskan minimal 3 orang RRT misalnya ya, lalu dipecah belah. Itu memang dari ada 2 klaster tadi, memang begitu caranya, tapi itu hanya sebagai cara untuk nanti ada alasan bahwa 3 orang ini tidak mau mengikuti RJ. Lalu agenda si Kapolri itu memang harus segera menjebloskan 3 orang ini masuk penjara, sehingga meskipun tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya, kasus mereka sudah langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya, setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi mau bereskan ini dulu, baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Mungkin juga ada komitmen dengan Jokowi, kita tidak tahu. Banyak spekulasi, tapi keyakinan saya antara lain itu ingin segera dibereskan, minimal 3 orang masuk penjara. Terserah itu nanti prosesnya seperti apa, yang penting masuk. Dan ini hutang sudah dibayar kepada siapa? Kepada tadi yang disebut Pak Rizal tadi itu, yang di bawah sendal itu gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira
sepanjang bahwa rezim Jokowi yang sedikit berubah dengan dilantiknya Prabowo, tapi agenda utama oligarki masih tetap jalan, ya sepanjang itu masih berlaku, terserah kita bilang ini ada KUHP dan KUHP baru, itu tidak ada urusan, ya. Ada yang disebut dengan RJ, sebetulnya RJ itu yang di lama atau baru pun tidak memenuhi syarat. Misalnya ada sanksi harus di bawah berapa tadi kita diskusi sekitar 5 tahun, nah, ini 6 tahun. Sudah tidak valid sebetulnya. Banyak lagi hal-hal yang sebetulnya tidak berlaku kalau RJ mau diterapkan. Dan yang penting untuk kita ingat bahwa sepanjang tadi Geng Solo, kemudian pemerintahan sekarang ini masih di bawah kendali Geng Solo, apapun yang terjadi di soal sektor hukum kita ada yang baru, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini saya kira menjadi catatan bagi kita bahwa dengan kondisi demikian maka perjuangan itu harus terus kita lanjutkan. Kenapa? Karena tadi Geng Solo masih berkuasa dan pemerintah yang ada saat ini kelihatannya ada di bawah kendali Geng Solo. Nah, yang terakhir pesannya adalah kepada yang berkuasa sekarang. Ya, ini kan banyak sekali pelanggaran. Banyak sudah undang-undang dan ketentuan atau amanat konstitusi yang dilanggar oleh Prabowo, dan itu juga sudah disampaikan sendiri oleh Presiden bahwa tidak boleh ada negara dalam negara sehingga dia akan bertindak, tapi prakteknya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, khusus kasus ijazah palsu ini sebetulnya logika kita sebagai orang yang punya otak, ya, pemikiran itu meskipun tidak sekolah yang perlu dukungan pengetahuan tentang apa yang harus kita punyai misalnya, itu sudah sangat gampang untuk paham bahwa ini memang benar-benar palsu. Yang jadi masalah adalah bahwa sekarang ini Presiden mau memihak kepada orang banyak yang sudah punya keyakinan yang sangat tinggi ini, atau mau memihak kepada orang yang memang pada dasarnya itu adalah punya ijazah palsu. Jadi karena itu Pak Prabowo, kita harap berhentilah berretorika, tapi laksanakanlah apa yang Anda ucapkan, termasuk Anda berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Mayoritas rakyat, beliau ini sering sekali belakangan ini menyebut-nyebut nama rakyat. Rakyat, yang penting rakyat. Nah, sekarang rakyat ini sudah paham ada kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Anda mau milih siapa? Rakyat atau Jokowi? Itu yang saya kira yang terakhir ingin saya ingatkan. Tapi intinya adalah sebetulnya bukan mengingatkan, tapi ingin kita kasih kesempatan mungkin sampai kapan ini. Kalau memang Anda tetap saja melindungi penjahat itu, maka mungkin saja ya rakyat itu akhirnya akan minta Anda untuk segera turun dengan dengan terhormat, karena tidak mampu membela kepentingan rakyat, tapi justru membela kepentingan Joko Widodo. Walaupun DHL kemarin bikin sayembara, ya sayembara, saya dikirimin WA-nya, siapa yang bisa memperlihatkan uang 100 miliar kan gitu. Ya, cuma saya jawab, kalau nggak dapat apa-apa ngapain ente ke sono? Gitu. Ya kalau nggak dapat apa-apa ini ngapain ke sono berduaan. Dan ini perjuangan ini bukan baru tapi lama. Tapi bagi kita, antum orang yang nggak sabar dalam berjuang. Ya, saya bilang istiqomah itu berat. Istiqomah berat. Kita ini melawan kezaliman. Kita melawan satu kemunkaran yang luar biasa. Bang Egy kan sering mengeluarkan hadis, ayat-ayat dan lain sebagainya. Saya hanya katakan, ada Allah katakan, Fakul ja'al haqqa
wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akan datang satu kebenaran dan kebatilan itu akan punah. Wa zahaqal batil, dan benar saja kebatilan itu akan punah dengan datangnya kebenaran. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya batil akan segera sirna. Tergantung bagaimana kita mendatangkan satu kebenaran. Ini sudah datang satu kebenaran sebetulnya. Ya, dengan kawan-kawan ini ditersangkakan, dengan kawan-kawan ini dikriminalisasi dan lain sebagainya. Ini satu kebenaran sudah datang. Tapi ada kawan kita yang nggak kuat. Ya, kalau kata bahasanya debat capres kemarin, nggak tahan dengan oposisi. Biasa. Kalau udah nggak tahan, nggak istiqomah, percuma ayat berapapun dikeluarkan, hadis berapapun dikeluarkan, tapi pada realitasnya dia tidak kuat melawan ini, maka bullshit semua. Betul. Teori-teori, berbagai macam teori silakan saja. Yang penting adalah bagaimana realisasi di lapangan, pergerakan kita di lapangan. Ini yang menjadi, saya berharap kawan-kawan yang saat ini mungkin mendapat ujian dari Allah, istiqomah, terus bergerak, terus berjuang, karena kebatilan pasti akan punah, kemunkaran itu akan kalah. Yakinlah bahwa satu kebenaran itu pasti Allah akan selalu mendampingi kita. Maka sekali lagi saya berharap tidak pecah. Ya, simbolnya ini kan RRT, bahasanya begitu. Ya, agar tidak pecah, terus istiqomah. Lawyernya juga istiqomah. Jangan coba-coba main-main. Kalau coba main-main, nanti ada sanksi sosial dari masyarakat. Masyarakat sudah tidak akan percaya lagi. Kalau sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat, ada lu, nggak ada lu sama juga. Artinya kita nggak punya nilai. Ya, kepada Bang Rozinudin, Bang Abraham Samad, Bang Azam kan semuanya lawyer-lawyer, saya harap tetap istiqomah, berjuang, bergerak bersama. Kami hanya bisa membersamai saja. Kami hanya bisa berdoa saja. Kami akan mengeluarkan sekemampuan kami, terus mendampingi antum semua. Insya Allah kita akan menuju suatu kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.